Ada hubungannya dengan, persiapan penyaluran PKH tahap ketiga dan juga bantuan pangan non-tunai tahap keempat untuk periode Juli-Agustus. Nah, ada hubungannya yaitu Kementerian Sosial baru-baru ini mengeluarkan sebuah kebijakan baru terkait kategori layak atau tidaknya masyarakat menerima bantuan sosial. Oleh karena itu, Anda harus menyimak video ini, jangan sampai Anda skip agar Anda tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Sambil menunggu terkait dengan persiapan penyaluran PKH tahap ketiga dan juga BPNT alokasi tahap keempat bagi yang disalurkan oleh KKS. Nah, Kementerian Sosial baru-baru ini meluncurkan sebuah kabar yang tentunya ini membuat kita ya terkejut, dan juga ini sebetulnya berita yang memang sudah lama ya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Tapi tidak salahnya kita akan membahas terkait dengan hal tersebut, terkait dengan kategori masyarakat tidak layak menerima bantuan sosial. Nah, Kementerian Sosial meluncurkan informasi tersebut di laman resmi Instagram dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, dan bisa Anda akses. Bagi Anda yang mungkin memiliki akun Instagram, bisa Anda akses informasi tersebut di akun Kementerian Sosial Republik Indonesia yang bercentang ya, tentunya yang resmi. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang senantiasa mensupport perkembangan channel Inspirasi Oktara. Terima kasih bagi Anda yang telah subscribe channel ini, lalu juga aktif menonton video-video di channel Inspirasi Oktara, termasuk juga bagi Anda yang selalu meramaikan kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa ya untuk share channel Inspirasi Oktara kepada teman, kerabat, maupun sahabat Anda, agar kedepannya channel ini tentunya bisa dikenal lebih luas lagi oleh masyarakat di seluruh negeri kita. Oke. Langsung saja terkait dengan postingan dari Kementerian Sosial ya, dan ini tentunya akan mempengaruhi bantuan PKH tahap ketiga. Nah, bisa jadi mulai dari bantuan PKH tahap ketiga, lalu BPNT tahap keempat, ini bantuannya tidak akan pernah cair lagi bagi masyarakat yang masuk ke dalam kategori yang telah ditentukan sebagai masyarakat tidak layak menerima bantuan sosial oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Seperti apa? Nah, yang jelas, ini adalah, kriteria yang sudah ditetapkan, apakah Anda termasuk orang yang layak memperoleh bantuan sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia atau malah sebaliknya. Oke, kita akan simak satu persatu. Kategori masyarakat tidak layak menerima bantuan sosial menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia. Yang pertama adalah sudah mampu. Nah, di sini jelas sekali bahwa masyarakat yang sudah mampu ini otomatis tidak layak untuk menerima bantuan sosial, dan masyarakat yang sudah mampu harus dikeluarkan dari data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, untuk kategori sudah mampu ini dilematis juga di tengah masyarakat, karena hingga saat ini mungkin banyak sekali yang mengeluhkan masyarakat yang sudah memiliki mobil, yang rumahnya besar, mengapa kok masih dapat bantuan sosial, baik itu BPNT atau bantuan sosial yang lainnya. Nah, ini tergantung juga dari bagaimana kecepatan dan ketepatan pihak desa ataupun kelurahan untuk melakukan verifikasi data. Karena setiap bulannya pemerintah desa maupun kelurahan bisa memverifikasi masyarakat yang sekiranya sudah mampu dan harus dikeluarkan oleh DTKS. Jadi sebagai masyarakat kita harus memantau bersama untuk data penerima bantuan sosial tersebut. Selanjutnya, kategori yang kedua yang ditetapkan adalah berprofesi sebagai PNS atau TNI atau Polri. Nah, ini tidak boleh ya menerima bantuan sosial, yaitu untuk pegawai negeri sipil, ya, TNI termasuk juga Polri. Selanjutnya, yaitu keluarga dari PNS, TNI, ataupun Polri. Nah, keluarga PNS, TNI, Polri ini juga tidak boleh menerima bantuan sosial. Nah, ini akan terbaca ya melalui KK yang telah dipadankan oleh Dukcapil ketika nantinya ini terdeteksi sebagai keluarga dari PNS, TNI, atau Polri, maka secara otomatis ini tidak layak untuk memperoleh bantuan sosial. Selanjutnya, yang masuk kategori tidak layak menerima bantuan sosial adalah pensiunan, ya, pensiunan PNS, TNI maupun Polri, ya. Tadi adalah yang berstatus sedang sebagai PNS, TNI, Polri. Sekarang adalah yang pensiun, ya, pensiunan PNS, TNI, Polri ini tidak layak untuk menerima bantuan sosial. Lanjut, yaitu pendamping sosial. Ya, pendamping sosial seperti pendamping sosial PKH ini tidak boleh menerima bantuan sosial karena memang kami adalah petugas di lapangan yang ini tugasnya adalah memantau dan melakukan monitoring, sehingga ketika ada pendamping sosial yang memperoleh bantuan sosial ini, maka
tidak layak ya, intinya tidak dilayakkan di DTKS seperti itu. Selanjutnya adalah mereka yang memiliki penghasilan yang bersumber dari APBN atau APBD. Jadi memiliki penghasilan bersumber dari APBN atau APBD. Ini bisa seperti misalkan akhir-akhir ini ada yang berkomentar ya di Instagram kalau tidak salah, DM ke Instagram saya, yaitu untuk status P3K. Jadi P3K guru. Kebetulan P3K guru ini dana gajinya atau penghasilannya ini bersumber dari APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Nah, bagi salah satu contoh misalkan P3K tadi, jika misalkan sudah menjadi P3K dan penghasilannya berasal dari APBD, maka ini secara otomatis tidak layak untuk menerima bantuan sosial. Selanjutnya ada perangkat desa. Perangkat desa ini juga masuk ke dalam kategori masyarakat yang tidak layak untuk menerima bantuan sosial. Tentu ini akan terdeteksi melalui status pekerjaan yang ada di kartu keluarga dan tentunya ini terhubung dengan kependudukan dan catatan sipil. Dan selanjutnya ya di kategori terakhir yang dituliskan oleh Kementerian Sosial yaitu tenaga kerja dengan penghasilan di atas UMP atau UMK ya, upah minimum di daerahnya. Jadi bagi tenaga kerja, ya siapapun masyarakat yang bekerja di daerah, kabupaten, kota, ataupun di provinsi, yang penghasilannya sudah di atas UMP atau UMK, maka ini dikategorikan tidak layak untuk memperoleh bantuan sosial. Nah, sebelumnya ada juga tambahan ya, yaitu untuk mereka yang bekerja di BUMN maupun BUMD dengan penghasilan yang tentunya ini cukup besar ya, yang di atas UMP atau UMK. Ini tidak boleh atau tidak layak untuk menerima bantuan sosial. Nah, ini adalah informasi bagi Anda yang tentunya membutuhkan informasi ini bisa Anda sebarkan ya kepada siapapun, apalagi harapannya perangkat desa ataupun kelurahan mengetahui informasi ini secepat mungkin supaya apa? Supaya setiap bulan ini bisa melakukan verifikasi dan validasi layak atau tidaknya masyarakat atau warganya ini masih layakkah atau masih pantaskah menerima bantuan sosial atau harus dikeluarkan dari DTKS. Sehingga nantinya bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan di desa ataupun kelurahan tersebut ini bisa memperoleh jatah, artinya bisa bergantian ya, yang layak harus memperoleh bantuan sosial dan yang tidak layak harus dikeluarkan dari data terpadu kesejahteraan sosial. Semoga saja dengan aturan baku yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial ini menjadi pedoman kita bersama sehingga kedepannya pelaksanaan bantuan sosial oleh Kementerian Sosial ini bisa tepat jumlah, tepat sasaran tentunya ya. Demikian informasi yang bisa saya berikan di kesempatan kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan sekali lagi kita saat ini sedang periode menunggu pencairan PK tahap ketiga dan juga bantuan pangan non-tunai alokasi Juli hingga Agustus untuk yang dikeluarkan oleh KKS dan Juli hingga September untuk yang dikeluarkan oleh PT Pos Indonesia. Semoga saja semuanya diberikan kelancaran, semoga saja tidak terlalu lama untuk menunggu lagi karena KPM sudah lama menunggu pencairan PKH maupun PNT mulai bulan yang lalu. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.